Perawat tugas utamanya adalah memenuhi atau melakukan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan berarti perawat itu memenuhi kebutuhan klien. Perawat membantu pemenuhan kebutuhan klien. Kebutuhan klien bukan hanya kebutuhan fisiologis, ya kan, seperti oksigen, nutrisi, cairan, dan lainnya. Tetapi juga kebutuhan spiritual klien harus dipenuhi. Maka perawat itu mesti melakukan yang namanya pelayanan atau spiritual care. Tentunya spiritual care ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setidaknya ada 3 tujuan yang harus diperhatikan dalam kita memberikan pelayanan spiritual care. Yang pertama yaitu meringankan penderitaan atau sakit yang memang saat ini sedang yang tidak bisa terhindarkan. Klien sakit atau dalam kondisi sekarang pandemi, ya kan? Pandemi ini adalah kondisi yang memang tidak bisa dihindarkan, ya kan? Gak bisa dihindarkan. Pandemi ini akan membuat terjadi perubahan dan gangguan terhadap kehidupan manusia. Sehingga pandemi ini bukan hanya menimbulkan gangguan terhadap hidup dan kehidupan manusia, tetapi hampir semua aspek itu terganggu. Ini tidak sedikit orang mengalami kecemasan, ketakutan berkenaan dengan kondisi pandemi ini. Ketika informasi yang disampaikan banyak berisi mengenai sesuatu hal yang mengerikan, maka ini akan menimbulkan, salah satu adalah bisa mempengaruhi psikologis seseorang, yaitu mengalami ketakutan juga, mengalami kecemasan. Dan ada dua kondisi yang bisa ini menjadi sumber penyakit yang banyak dialami oleh manusia. Yang pertama yaitu ketakutan. Yang kedua, kesedihan. Takut dan sedih adalah dua kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Ketika kita sedih, ketika kita takut, maka di situ kita tidak menemukan adanya ketenangan. Ada nggak kira-kira orang takut itu tenang hidupnya? Kan nggak ada. Ada nggak orang yang sedih hidupnya tenang? Tidak juga kan?
Maka ketakutan dan kesedihan ini akan membuat hidup seseorang tidak tenang, tidak nyaman. Dan ini akan mempengaruhi terhadap daya imunitas tubuh seseorang. Padahal ketakutan itu adalah sesuatu terhadap kondisi yang belum tentu terjadi. Ketakutan berhubungan dengan sesuatu ke depan. Ya kan? Sesuatu ke depan yang belum pasti terjadi. Kira-kira ketakutan itu ada nggak terhadap sesuatu yang sudah terjadi? Tidak ada. Ketakutan itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi. Padahal sesuatu yang di depan itu kita nggak tahu pasti, ya kan? Apakah akan terjadi sesuai dengan yang kita takutkan atau tidak? Maka ketakutan itu adalah suatu kesia-siaan. Karena belum pasti terjadi sih. Ngapain mesti takut duluan gitu loh. Belum pasti terjadi. Yang kedua, kesedihan. Kesedihan itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi adalah masa lalu. Sementara kita hidup bukan pada kondisi masa lalu, ya kan? Kita hidup pada kondisi saat ini, ya kan? Maka kalau kita selalu kalau kita belum move on, belum move on dengan pengalaman masa lalu, ya kan? Dengan sesuatu kesedihan terus-menerus masa lalu, maka hidup kita tidak akan survive ke depannya. Ya kan? Coba saya tanya. Kalau Anda sedih, kira-kira semangat hidup Anda meningkat tidak? Pasti terdampak kan? Kalau orang sedih itu biasanya makan juga tidak nafsu, ya kan? Mau misalkan mau jalan-jalan atau mau interaksi dengan orang juga kadang-kala udah males, mau ngerjain pekerjaan rutin jadi males, kan itu kan? Jadi kesedihan juga yang berlebihan sesuatu yang sia-sia juga. Karena tadi kesedihan terkait dengan masa lalu yang sudah lewat, kan begitu kan? Karena kita hidup di masa saat ini, tidak mungkin kita hidup kembali ke belakang, ya kan? Oke, jadi dua kondisi ini, ketakutan dan kesedihan, ini bisa menjadi sumber penyakit yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Yang kedua, tujuan yang kedua dari spiritual care itu adalah menerima situasi hidup yang saat ini dialami klien. Ketika misalkan ada seseorang yang terkonfirmasi COVID, maka layanan spiritual care diberikan agar dia bisa menerima bahwa memang dia terkonfirmasi positif, katakanlah. Karena apa? Karena dalam pendekatan spiritual, kita yakin betul
bahwa tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang terjadi tanpa seizin Allah. Semua kejadian itu adalah terjadi atas izin Allah. Semuanya sudah tercatat. Kan gitu. Semuanya sudah digariskan. Termasuk siapa yang terkena COVID, siapa yang selamat, siapa yang meninggal, kan itu kan? Siapa yang sembuh, itu semua sudah tergariskan, ya kan? Maka dalam konteks spiritual care, ketika kita menyadari bahwa setiap kejadian itu adalah terjadi atas izin Allah, semua sudah digariskan, maka di sini akan terjadi penerimaan. Kan begitu. Kalau dia belum menyadari itu, maka dia akan terjadi pemberontakan dalam diri. Ya kan? Pemberontakan dalam diri, sehingga ini malah justru akan menimbulkan ketegangan emosional pada yang bersangkutan. Bisa jadi dia akan kembali pada kondisi tadi, ketakutan dan kesedihan yang berlebihan. Maka dalam konteks spiritual care, kita mengingatkan kembali, ya kan? Menguatkan kembali kepada klien bahwa semua kejadian termasuk COVID ini adalah terjadi atas izin Allah. Itu secara ilahiyah, ya kan? Secara konsep ketuhanan. Oke, namun bukan berarti kita menjadi pasif. Ini salah kaprah nanti, jangan sampai, wah kalau Allah mentakdirkan saya sehat juga akan sehat, kan itu kan? Nah, jangan sampai fatalisme gitu loh, ya kan? Sama aja kayak Anda misalkan, kalau Allah menakdirkan saya kenyang, maka saya akan kenyang. Mau bagaimana bisa kenyang kalau Anda nggak makan? Kan begitu. Kalau Allah mentakdirkan saya kuat, maka saya akan kuat. Bagaimana bisa kuat kalau tenaga kita diporsir terus? Kan gitu kan? Jadi ada ikhtiar, ada usaha yang harus dilakukan oleh manusia, ya kan? Terhadap kondisi yang sedang dihadapinya. Jadi dari sini kita akan menyadari adanya keseimbangan hidup. Melihat kacamata pandemi dari sudut spiritual care, kita menyadari, menguatkan pada masyarakat bahwa kejadian ini adalah terjadi atas izin Allah. Ya kan? Namun kita sebagai manusia ada kewajiban untuk menjalankan syariat, melakukan cara-cara bagaimana melindungi, menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat dari wabah COVID ini. Kan begitu. Maka imbang, ada keseimbangan antara unsur ruhaniyah, ya kan, dengan unsur manusiawi jasadiah. Ya. Maka kita punya kewajiban sebagai manusia untuk berupaya bagaimana agar diri kita, keluarga kita, ya kan, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita agar tidak sampai terkena COVID. Dan bagaimana ketika ada yang terkena COVID, terkonfirmasi COVID, jangan sampai menyebarkan pada orang lain. Kan begitu. Ini ada upaya ikhtiar manusia yang harus dijalankan.
Begitu. Oke, itu yang kedua. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup klien. Ini tujuan dari spiritual care. Motivasi yang paling tinggi itu adalah motivasi terkait dengan spiritual. Benar kan? Misalnya begini, kita meyakini bahwa Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Nah, kita meyakini itu. Kita meyakini itu, ini akan berdampak terhadap kualitas hidup kita menjadi makin meningkat. Kan itu kan? Karena tadi, Allah tidak akan membebani manusia itu melebihi kemampuannya. Jadi apa yang sekarang dialami oleh kita, apa yang sekarang dialami oleh bangsa kita, ya kan? Itu adalah masih sesuai dengan batas kemampuan manusia. Maka disinilah manusia kita ini tidak boleh putus asa. Bukan, nggak boleh frustasi gitu loh. Ya kan? Ketika kita punya masalah, ketika kita mendapatkan suatu masalah atau kegagalan atau suatu kondisi yang tidak mengenakan atau terkonfirmasi COVID, maka jangan menganggap bahwa ini adalah akhir segalanya. Bukan. Kan gitu kan? Kalau dia menganggap ini akhir dari segalanya, maka kemampuan untuk survive, kemampuan untuk bertahan hidup ini akan lemah. Maka virus akan mudah untuk menguasai tubuh kita. Kan gitu kan? Maka makin parahlah kondisi kita nanti, ya kan? Tapi kalau misalkan kita meyakini itu bahwa Allah tidak akan membebani, ya kan? Melebihi kemampuan kita, ini akan memberikan spirit buat kita, ya kan? Dengan sakit yang kita alami ini, dengan kondisi yang kita alami ini menjadi semangat kita. Itu yang harus ditanamkan, dikuatkan. Berikutnya adalah nilai spiritual yang bisa yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam menghadapi pandemi ini, yaitu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali oleh kaum itu sendiri. Kan begitu. Nah sekarang gini, ini wabah COVID. Wabah COVID ini tidak akan cepat reda kalau kitanya tidak mengupayakan agar penyebaran penularan ini menjadi mati. Kan gitu kan? Ini harus ditanamkan gitu loh. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, iya kan? Kecuali oleh kaum itu sendiri. Sekarang kita sedang mengalami wabah COVID pandemi, maka kita sendirilah yang harus merubah itu gitu loh. Iya kan? Bangsa kita sendirilah yang harus merubah ini, manusia sendiri yang harus merubah ini sehingga wabah COVID ini menjadi hilang. Itu menjadi kekuatan untuk meningkatkan spiritualitas hidup. Dilihat dari konteks spiritual. Yang ketiga, nilai spiritual yang ketiga yang perlu kita kuatkan, tanamkan terkait dengan pandemi ini adalah kita harus meyakini bahwa setelah ada kesusahan akan ada kemudahan. Kan begitu?
Setelah ada kemudahan, akan ada kesusahan. Itulah kehidupan. Jadi, tidak mungkin wabah ini akan terus menerus, ya kan? Pasti akan ada akhirnya, ya kan? Manusia akan kembali hidup dalam kondisi tidak ada wabah COVID. Ini harus yakin, tentu kan? Tapi keyakinan ini harus dikuatkan dengan ikhtiar manusiawinya, gitu loh. Enggak, ya kan? Jangan sampai keyakinan top, tapi ikhtiar manusiawinya malah justru mengundang wabah ini tidak pernah selesai. Berarti kan nggak nyambung gitu loh, antara keyakinan yang dianut dengan praktek yang dilakukannya. Ini nggak nyambung, ya kan? Oke. Lalu ada satu apa namanya itu bahasanya ya, peribahasa atau apa ya bahasanya itu, saya lupa apa istilahnya itu. Ada ungkapan yang sering kita dengar, ya kan? Kalau ada apa tuh namanya memberikan motivasi, selalu ada ungkapan manjada wajada, kamu gitu kan? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Maka upaya untuk mengatasi COVID ini usahanya harus sungguh-sungguh, ya kan? Harus serius, kan gitu. Jadi kalau usahanya tidak serius, ya wabah ini juga akan leha-leha dia, iya kan? Nah, kalau manusia ini dia serius semuanya, bagaimana caranya agar COVID ini segera enyah, segera hilang, maka disitulah insya Allah akan tercapai, ya kan? Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, setidaknya inilah yang harus dikuatkan, ya kan? Dikuatkan dalam diri kita, dikuatkan pada keluarga kita, ya kan? Dikuatkan kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita. Inilah hal yang penting terkait dengan spiritual care pada saat pandemi ini. Oke, ya. Jadi kita akan tarik suatu benang merah bencana atau wabah tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah, dan virus adalah makhluk Allah, ya kan? Virus adalah makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah, kan begitu. Maka untuk mengatasi wabah ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kembali untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Allah pemilik segala-galanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah menghendaki wabah virus corona ini hilang besok atau hilang saat ini, hilang. Kan gitu. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan bencana, ketika kita mengalami masalah, maka kita harus segera sadar secara spiritual. Ya kan? Sadar secara spiritual bahwa semua ini terjadi atas izin Allah, ya kan? Kita sebagai manusia untuk berusaha menerima takdir ini, ada upaya yang dilakukan oleh manusiawi, dan cara yang terbaik adalah meningkatkan kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kewajiban manusia itu adalah beribadah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu kan? Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi inilah substansi yang penting. Itu yang pertama. Upaya yang kedua
adalah upaya meningkatkan ketenangan secara kejiwaan. Karena tadi ada kondisi yang bisa meruntuhkan imunitas manusia, yaitu ketakutan dan kesedihan. Maka upaya yang kedua adalah ciptakan ketenangan dalam diri kita, dalam keluarga kita, ya kan, dalam masyarakat. Itu upaya yang kedua. Maka untuk menciptakan ketenangan ini bisa dilakukan misalnya apa? Banyak membaca berita-berita mengenai bagaimana pengalaman orang bisa bertahan, ya kan, sembuh dari COVID, ya kan? Bagaimana orang bisa berkreasi, ya kan, bisa produktif di saat pandemi ini. Ya, jadi informasi-informasi yang menguatkan semangat itu yang harus banyak digali. Ya kan? Tapi kalau misalkan yang sering kita dengar adalah lagi-lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Lagi-lagi ada suara ambulan, ya kan? Nah, ketika Anda mendengar suara ambulan, suara sirine, pasti pertama dalam pikiran adalah wah, vaksin COVID tuh. Iya kan? Jadi apa-apa sudah langsung seperti itu. Ini akan menurunkan imunitas tubuh gitu loh, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan ikhtiar manusiawi. Seperti apa? Memakan makanan yang bergizi, ya kan? Istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, ya kan? Ini adalah upaya-upaya yang harus kita lakukan, kan begitu. Insya Allah kalau ini dilakukan serentak semuanya, virus itu dia akan kewalahan capek sendiri, ya kan? Karena virus itu dia nggak bisa berkembang kalau daya imunitas seseorang kuat, kan begitu kan? Nggak bisa dia berkembang. Tapi kalau misalkan imunitasnya turun, maka virus itu akan cepat berkembang, ya kan? Coba kita kembali ingat kepada pelajaran perawatan penyakit flu. Ketika flu, kan dianjurkan pasien itu satu, banyak istirahat, yang kedua banyak makan, kan begitu. Yang ketiga, istirahat, ya kan, yang cukup. Lalu juga makan suplemen vitamin, kan begitu. Olahraga yang teratur. Itu adalah ikhtiar manusia. Maka kalau semua ikhtiar manusiawi ini sudah kita lakukan, lalu selanjutnya adalah kita pasrahkan kepada Allah. Dengan apa? Jangan lupa kita berdoa, memohon kepada Allah agar wabah pandemi ini segera cepat berlalu. Kan begitu kan? Manusia tidak punya kekuatan, manusia tidak punya kemampuan, hanya Allah yang punya kekuatan dan kemampuan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.